Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3821 sampai bab 3824. Meskipun Murong Kingsway terus mengedipkan mata, beberapa tetua tidak mengindahkannya sama sekali. Di mata mereka, Ye Junlin hanyalah seekor monyet yang baru saja datang dari dunia sekuler, dan bahkan menggodanya dianggap sebagai berkah baginya. Ada kompetisi pertarungan budak baru-baru ini, biarkan orang ini mengambil bagian di dalamnya. Ya, dikatakan bahwa pemenangnya akan diberi hadiah kristal spiritual tingkat atas. Budak ini dibeli oleh orang suci, Anda harus melakukannya, tanyakan padanya apa yang dia inginkan. Beberapa tetua memandang ke arah Murong Kingsway, hanya untuk menemukan bahwa orang suci yang selalu tenang dan tenang menjadi pucat pada saat ini, dan tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Gadis suci, kamu baik-baik saja? Beberapa tetua bingung, gadis suci itu sepertinya takut. Namun, sebelum Murong Kingsway bisa menjawab, dia mendengar suara Ye Junlin. Jika kamu tidak diam, aku bisa membantu. Kata-kata ini diucapkan dengan ringan, tetapi semua orang yang hadir merasa sedikit merinding. Beberapa tetua tiba-tiba menjadi marah, meskipun mereka sangat dihormati di dalam sekte ilahi Xingyu, sungguh tak tertahankan jika diperingatkan oleh seekor monyet di dunia sekuler. Monyet sampah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tetua ketiga memiliki temperamen yang panas. Jika dia tidak memotong wajah orang suci itu, dia akan memberi pelajaran pada Ye Junlin. Bising, sebelum dia selesai berbicara, sosok Ye Junlin langsung menghilang. Tetua ketiga sedikit terkejut, dan tiba-tiba merasakan nafas kematian yang kuat datang dari belakangnya. Kakak ketiga, hati-hati di belakangmu, tetua itu buru-buru memperingatkan. Namun, kecepatan Ye Junlin terlalu cepat, sudah terlambat bagi tetua ketiga untuk bersembunyi. Dan dia dipukul tepat di bagian belakang kepala dengan telapak tangan. Patah, kepala tetua ketiga seperti semangka pecah, dan dia mati di tempat sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Para tetua lainnya merasa ngeri, menatap Ye Junlin dengan tidak percaya, dan menelan kembali semua kata-kata menggoda yang keluar dari bibir mereka. Meskipun ketiga tetua itu bukan yang terkuat, dengan kekuatan mereka sangat mustahil untuk membunuh mereka dengan satu telapak tangan. Kekuatan Ye Junlin terlalu menakutkan. Jika kamu ingin membalaskan dendamnya, berkumpullah agar tidak membuang-buang waktuku, kata Ye Junlin dengan tenang. Seolah-olah dia tidak membunuh tetua ketiga dengan satu telapak tangan tadi, tetapi telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Gulu, beberapa tetua lainnya dari sekte ilahi Xingyu menelan ludah dan tetap diam. Murong Kingsway takut keadaan akan terus menjadi lebih buruk, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Ye, para tetua ini tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tai. Saya harap Anda tidak menyalahkan mereka. Para tetua terkejut dan tertegun lagi. Kapan melakukannya orang suci itu memperlakukannya dengan sangat rendah hati, ada orang lain yang lewat. Dari mana asal orang ini? Ye Junlin melambaikan tangannya dan berkata, jika tidak terlalu berisik, aku tidak akan berencana membunuh mereka. Bolehkah aku memberitahu para tetua tentang apa yang terjadi di pembuluh darah naga? Murong Kingsway bertanya ragu-ragu. Murong Kingsway benar-benar khawatir bahwa beberapa tetua diam-diam berencana untuk membalas dendam pada Ye Junlin, dan pada saat itu sekte ilahi Xingyu mungkin terlibat. Tapi masalah urat naga adalah rahasia. Tanpa yakin dengan pikiran Ye Junlin, Murong Kingsway tidak berani memberitahu orang lain tentang hal itu. Terserah, selama itu tidak mempengaruhi perjalananmu, kata Ye Junlin dengan suara yang dalam. Murong Kingsway menghela nafas panjang, lalu menceritakan semua hal tentang merampok pembuluh darah naga. Terutama ketika disebutkan bahwa Ye Junlin sendirian dan dengan mudah membunuh lebih dari selusin orang kuat dari Akademi Api Ilahi Sun Moon, beberapa tetua sangat ketakutan hingga mereka hampir mati. Untungnya, mereka baru saja berencana memanfaatkan ketidaksiapannya untuk menyerang Ye Junlin untuk membalaskan dendam tetua ketiga.
Semua orang memandang Ye Junlin lagi dengan mata penuh rasa hormat dan ketakutan. Keterampilan magis Tuan Ye begitu luar biasa sehingga tidak ada seorang pun di reruntuhan Kunlun yang bisa menandinginya. Ya, saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Ye karena telah menyelamatkan orang suci sekte kami. Beberapa tetua segera menjadi jujur dan langsung menerima Ye Junlin sebagai selir mereka, hormat. Tidak ada yang perlu dikatakan di jalan, dan setelah terburu-buru selama beberapa hari, semua orang akhirnya kembali ke sekte ilahi Xingyu. Xingyu Shenzong terletak di pegunungan yang bergulung, dengan bangunan megah dan awan serta kabut di lereng gunung. Ye Junlin segera melepaskan kekuatannya untuk menyelidiki, dan merasakan banyak aura kuat, dan memiliki pemahaman umum tentang kekuatan komprehensif sekte matahari dan bulan. Dengan cara ini, tidak perlu menanyakan informasi secara diam-diam. Ye Junlin tertawa bodoh. Orang kuat seperti sekte ilahi Xingyu tidak bisa menjadi ancaman baginya sama sekali. Murong Kingsway membawa Ye Junlin langsung untuk bertemu dengan eksekutif inti dan pemimpin sekte dari sekte ilahi Xingyu. Menghadapi orang kuat setingkat ini, Murong Kingsway sudah berusaha untuk memenangkan hatinya, sehingga pengaruh sekte tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mengetahui bahwa Ye Junlin menyelamatkan orang suci itu dan yang lainnya serta perjuangan untuk pembuluh darah naga, Murong Wanxing, pemimpin sekte ilahi Xingyu, secara pribadi menerimanya. Di ruang resepsi sekte ilahi Xingyu, Murong Wanxing duduk di tengah. Dia adalah seorang wanita berusia 50-an, tetapi penampilannya sama dengan wanita berusia 30 tahun. Setelah bertukar beberapa kata sopan, Murong Wanxing mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Saya ingin tahu apa rencana Tuan Ye selanjutnya." "Saya punya rencana, tapi saya tidak tahu apakah pemimpin sekte Murong akan setuju," Ye Junlin ucapnya sambil terkekeh. Murong Wanxing sedikit terkejut dan bertanya dengan sedikit kebingungan, "Saya ingin tahu apa yang dimaksud Tuan Ye dengan ini." Artinya sangat sederhana. Ye Junlin berdiri perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Mulai sekarang, Dewa Xingyu Sekte akan menjadi keputusanku." Begitu dia selesai berbicara, terjadi keributan setelah keheningan singkat. "Ini konyol. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak akan terkalahkan setelah membunuh beberapa orang dari Akademi Api Ilahi Sun Moon? Kamu benar-benar ingin menempati sarang burung murai?" "Ye Junlin, kamu terlalu sombong. Meskipun sekte ilahi Xingyu kami adalah tidak sebaik sekte teratas, Anda masih jauh dari menjadi raja dan hegemon. Jika bukan karena jasa Anda dalam menyelamatkan orang suci, Anda akan layak mati hanya karena apa yang Anda katakan tadi." Banyak para tetua dari sekte ilahi Xingyu melontarkan komentar jahat satu sama lain, dan beberapa bahkan mengambil posisi bertarung dan siap menyerang Ye Junlin kapan saja. Murong Wanxing juga sedikit menyipitkan matanya, dan nadanya tidak seramah sebelumnya, dan bahkan mengandung sedikit rasa dingin. "Tuan Ye, apakah Anda bercanda?" Saat dia berbicara, Murong Wanxing tiba-tiba mengaktifkan keterampilannya, dan energi mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajah Murong Kingsway penuh kepanikan. Dia tidak menyangka Ye Junlin tiba-tiba mengajukan permintaan kasar seperti itu. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Ye Junlin, Murong Kingsway bisa merasakan bahwa Ye Junlin adalah tipe orang yang selalu mengatakan yang sebenarnya. Sekarang Ye Junlin sudah berpikir untuk membayangi tamu tersebut. Perang ini mungkin tidak dapat dihindari. Ye Junlin sama sekali tidak peduli dengan energi yang dikeluarkan oleh semua orang, dan masih berkata dengan wajah santai, "Mengapa kita tidak bertaruh? Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan dimanfaatkan oleh sekte ilahi Xingyu dari sekarang. Tetapi jika Anda bukan lawan saya, maka sekte ilahi Xingyu akan bertindak sebagai pemimpin saya mulai hari ini. Tentu saja, jika Anda tidak memilih dua jalur ini, saya akan mengambil tindakan untuk menghancurkan Xingyu Anda sekte ilahi." Semua orang di sekte ilahi Xingyu mendengar ini. Ye Junlin sudah sangat marah. Ye Junlin terlalu sombong. "Ini berarti Anda tidak menganggapnya serius sama sekali." Murong Wanxing melambaikan tangannya, dan pemandangan itu langsung menjadi sunyi. "Apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang Tuan Ye katakan?"
Murong Wanxing merasa jika Ye Junlin menepati janjinya, pertaruhannya akan sepadan. Tidak peduli metode apa yang digunakan atau berapa banyak orang yang dikirim, selama mereka bisa mengalahkan Ye Junlin, Sekte Dewa Xingyu akan mendapatkan Jenderal Harimau. Sangat mudah untuk mendapatkan 1000 tentara, tetapi sulit untuk menemukan seorang jenderal, tidak terkecuali reruntuhan Kunlun. Ye Junlin berkata dengan serius, tentu saja, tampaknya Master Sekte Murong telah membuat pilihannya. Oke, kalau begitu kita akan membuat kesepakatan. Yang pasti, Murong Wanxing menambahkan, jika kita menggunakan Tuan Ye menang, bukan berarti kita menindas minoritas dalam pertarungan roda, kan? Hentikan pertarungan roda, ayo pergi bersama, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Sombong, wakil pemimpin sekte berteriak keras, dan pedang panjang itu seperti lidah beracun yang mengeluarkan pesan, langsung menusuk hati Ye Junlin. Tertawa, karena kecepatannya, geng pedang mengeluarkan suara membelah udara kemanapun ia melewatinya. Ye Junlin berdiri diam, seolah tidak menyadari bahaya yang mendekat. Orang ini tidak bersembunyi, saya khawatir dia tidak bereaksi. Pedang wakil pemimpin sekte terkenal karena kecepatannya. Pedang itu dapat menembus dunia kecil, dengan tubuh daging dan darahnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan tetap terluka parah. Sebagian besar orang yang menyaksikan pertempuran itu sepertinya telah melihat adegan darah Ye Junlin berceceran di tempat. Namun, Murong Kingsway dan beberapa orang yang telah melihat Ye Junlin bertarung demi pembuluh darah naga tidak begitu optimis. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan fisik Ye Junlin yang hampir tidak normal. Mencari kematian, melihat Ye Junlin tidak mengelak, wakil ketua sekte segera menjadi marah. Merasa bahwa yang mulia telah ditantang, dia segera meningkatkan amarahnya. Geng pedang itu berbentuk mata bor, berputar dengan cepat, seolah bisa menembus rintangan apapun. Ding, tabrakan logam yang keras terdengar. Semua orang melihat dengan seksama dan melihat bahwa pedang itu langsung diimbangi oleh kekuatan tak terlihat, dan pedang panjang itu tetap berada di permukaan kulit Ye Junlin, tidak mampu membuat 1 inci pun. Bagaimana ini mungkin? Wakil pemimpin sekte juga sangat terkejut. Meski pedang panjang di tangannya bukanlah senjata ajaib yang tiada taraf, namun tetap menjadi salah satu senjata terbaik, apalagi telah dihangatkan di pembuluh darah naga selama beberapa tahun. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengaktifkan skill pedangnya dengan menjalankan skillnya, pedang yang kuat itu dapat menembus perisai super dengan mudah. Tapi pria di depannya ini benar-benar menahan serangan itu dengan darah dan dagingnya. Langkahnya bagus, tapi kekuatannya terlalu kecil. Mungkinkah kamu mempelajari teknik pedang ini dari istrimu? Kata Ye Junlin bercanda. Wajah lama wakil ketua sekte memerah, dan dia tiba-tiba menjadi marah karena malu. Kamu mencari kematian, tapi aku tidak bisa menyalahkanmu. Wakil pemimpin sekte menjauh dan menggunakan teknik pedang lagi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pedang pada saat ini 10 kali lebih keras dari sebelumnya. Xingyu Yuan Kill, wakil ketua sekte akan menggunakan serangan spesialnya. Ye Junlin terlalu banyak menindas orang lain dan mempermalukannya di depan umum. Aneh kalau wakil ketua sekte tidak marah. Orang bernama Ye sedang dalam masalah sekarang, kurasa, tidak akan ada tulang yang tersisa. Semua orang di sekte ilahi Xingyu membicarakannya. Ye Junlin semakin tersenyum ketika mendengar ini, seolah dia tidak memperhatikan gerakan khusus wakil pemimpin sekte. Dia bahkan berkata dengan nada seorang penatua yang mengomentari seorang junior, kali ini kekuatan pedang telah diperkuat, tetapi masih terlalu lemah. Saya harap Anda masih bisa sekuat itu di masa depan. Sebelum dia selesai berbicara, wakil pemimpin sekte sekali lagi menyerang. Kali ini, wakil pemimpin sekte hampir bergabung dengan pedang panjang, membentuk badai geng pedang dengan manusia dan pedang. Tampaknya menyedot segala sesuatu di sekitarnya dan menghancurkannya. Bagus sekali, Ye Junlin mengulurkan tangan kanannya, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan menyerang ujung pedang yang tajam. Bang, dengan suara benturan yang tumpul, badai Jiangang yang awalnya menakutkan tiba-tiba berakhir.
Gambaran wakil pemimpin sekte dan pedang panjang menjadi semakin jelas, dan energi di telapak tangan Ye Junlin tetap tidak berkurang, seolah-olah mudah untuk melawan badai pedang. Mundur, Ye Junlin berteriak, dan energi kekerasan yang berada di kejauhan meraung, langsung menjatuhkan wakil pemimpin sekte itu. Kekuatan Qi yang dikeluarkan oleh Ye Junlin tampaknya telah diukur secara akurat, dan itu hanya mengguncang wakil pemimpin sekte itu ke kursinya. Saya telah dikalahkan. Saya yakin, wakil pemimpin sekte memasukkan pedang panjang ke dalam sarungnya, mengepalkan tinjunya ke arah Ye Junlin dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menunjukkan belas kasihan." Wakil pemimpin sekte dengan jelas merasa bahwa kekuatan Ye Junlin barusan jauh lebih kuat dari miliknya. Jika dia melepaskan Qi lebih banyak lagi, dia akan mati atau terluka parah. Yang terpenting adalah kemampuan Ye Junlin dalam mengontrol pergerakan Qi hampir tidak normal. Pertama, itu cukup untuk mengimbangi energi pedang, dan kemudian cukup untuk menjatuhkannya ke kursinya. Melihat seluruh sekte ilahi Xingyu, saya khawatir belum ada yang mencapai level ini. Wakil pemimpin sekte mengakui kekalahan di depan umum, dan suasana menjadi gempar. Banyak orang bahkan tidak mengerti apa yang terjadi dalam pertarungan tadi, dan mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Junlin mengambil tindakan. Wakil ketua sekte dikalahkan oleh teknik pedang yang pasti membunuh dalam pertarungan sebenarnya. Bukankah pria bernama Ye itu terlalu kuat? Mengapa kamu panik? Ketua sekte belum mengambil tindakan. Masih ada beberapa tetua yang belum menggunakan formasi serangan gabungan mereka. Mereka yang bernama Ye mungkin tidak akan tertawa terakhir. Mata Murong Wanxing juga sangat serius, dan dia sangat menyadari tingkat budidaya wakil master sekte. Serangan kemarahan Xingyu Yuansa berhasil dikalahkan sepenuhnya. Di sisi lain, Ye Junlin merasa santai dan nyaman, dan dia jelas terlihat tidak berusaha yang terbaik. Tetua, persiapkan formasi serangan gabungan. Saya akan bekerja sama dengan serangan Anda dari luar. Murong Wanxing segera memberi perintah. Ingatlah bahwa Anda hanya perlu mengalahkan Tuan Ye, jangan sakiti nyawanya. Ya, lusinan tetua dia merunduk ke halaman, berdiri di berbagai arah, dan semua orang dengan cepat mengaktifkan keterampilan mereka. Berdengung, mesin Qi meledak keluar dari tubuh dan berputar cepat, membentuk lusinan pusaran energi. Seiring berjalannya waktu, pusaran energi ini mulai terhubung satu sama lain, membentuk pusaran energi yang sangat menakutkan. Angin puyuh energi dengan cepat mengubah posisi di sekitar tubuh para tetua. "Tolong Tuan Ye hancurkan formasinya," suara dingin Murong Wanxing datang. Ye Junlin tidak ragu sama sekali dan langsung melompat ke tengah formasi gabungan. "Silakan, tapi jangan menahan apapun. Aku tidak ingin kamu membuat alasan apapun setelah kekalahanmu," kata Ye Junlin sambil tersenyum. Mata Murong Wanxing berkilat marah. Sejujurnya, dia sangat kasihan pada bakat sehingga dia tidak berniat melukai Ye Junlin secara serius. Bagaimanapun, formasi serangan gabungan tidak ada bandingannya. Selain itu, dia bertanggung jawab atas serangan periferal dan menutupi kelemahan formasi gabungan. Ye Junlin pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin tidak hanya tidak menghargainya, tetapi juga memprovokasi dia lebih jauh. Para tetua mendengarkan perintah dan meningkatkan kekuatan formasi. Karena Tuan Ye memiliki permintaan ini, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya, bukan? Murong Kingsway berkata dengan dingin, "Ikuti perintahmu." Para tetua telah melihat Ye Junlin menahan napas, tetapi sekarang mereka akhirnya bisa membalas rasa malu mereka, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan mesin Qi mereka untuk membanjiri formasi serangan gabungan. Angin puyuh energi dalam formasi menjadi semakin menakutkan. Ratusan ton batu besar di halaman tersedot tak terkendali ke dalam angin puyuh dan langsung berubah menjadi bubuk. Ini menarik, Ye Junlin tidak bertahan secara pasif kali ini, tetapi memilih untuk mengambil inisiatif dan menekan angin puyuh energi yang dahsyat. Berdengung, ada suara samar memecahkan penghalang suara di kehampaan, dan pada saat ini seolah-olah ruangan itu terkoyak oleh angin kepalan tangan. Bum bum bum,
Saat pukulan pertama bersentuhan dengan angin puyuh energi, terdengar suara benturan yang memekakkan telinga, seperti guntur ilahi 9 surga. Satu pukulan tidak bisa menghancurkannya, lalu pukul lagi. Ye Junlin mengarahkan pukulan lain ke angin puyuh energi. Pukulan tadi hanya setengah berhasil, namun pukulan ini langsung berhasil. Bang, angin puyuh energi yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan tampaknya telah rusak parah, dan kekuatannya hampir hancur dalam sekejap. Setelah beberapa saat, hanya ada beberapa pusaran energi setebal ibu jari yang tersisa di formasi, berputar dengan cepat. Ayo lagi, Ye Junlin tidak terburu-buru untuk menghancurkan formasi. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan angin jahat di belakangnya. Ye Junlin bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia mengulurkan kedua jarinya dan menjepit pedang kuno di tangan Murong Wanxing dengan presisi sempurna. Saya tidak menyangka Master Sekte Murong mahir dalam hal ini. Ye Junlin menggoda, tapi saya katakan sebelumnya, Anda dapat bergabung sesuka hati. Mundur, Ye Junlin menjentikan jarinya, dan energi yang kuat secara langsung terhubung dengan bilahnya. Tabrakan, Murong Wanxing merasakan lengannya sakit dan mati rasa, dan bila pedangnya bergetar hebat, dan dia hampir kehilangan cengkeramannya, seluruh orang terpesona oleh energi yang menakutkan. Bersambung.